Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fajaria Mulyono dengan nomor peserta PPG 20 150 340 3871. Saat ini saya sedang menjabat mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023 Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus 2023, bertepatan dengan Hari Peringatan Pramuka ke-62, saya akan melakukan praktik belajar mengajar pada kelas 9, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks laporan percobaan. Mohon kritik dan saran untuk pembelajaran saya ke depannya semakin lebih baik lagi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Aga dipimpin doa dulu. Terus siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi. Sabilillah, tetap semangat. Kekuatan. The second session is over. Are you ready? Yes, sir. Adakah stabilitas di hatimu? Ada. Adakah semangat belajar di dadamu? Ada. Mana dia? Mana dia? SMP yes. Stabilitas. Sekolah stabilitas. Yeay. Mas Maulana, Mas Ali Surya. Oke, nggak masuk. Mas Ali Farel. Ada. Mas Salah. Mbak Mira. Oke. Mbak Anindya. Opaski. Kemudian Mas Arsya. Mas Arya. Mas Atan. Baul. Mas Brian. Mas Enzo. Mas Fahmi. Karena ada beberapa teman kita yang hari ini sepertinya tidak bisa bergabung karena sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera untuk diberikan kesehatan supaya bisa segera bergabung belajar kembali dengan kita semuanya ya. Dan yang sudah sehat tetap terus diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Oke, baik Ananda, terima kasih. Semoga doa baik kembali ke kita yang mendoakan ya. Nah, untuk hari ini Ananda, sebelum Bu Ayu masuk ke materi, coba terakhir saya tanya, mendoakan orang tua kapan? Tadi pas sholat apa? Pas sholat duhur. Terus apa lagi? Sebelum sholat duhur? Sholat subuh, sholat tahajud, pinter Mas Odi. Keistiqomahan dalam mendoakan, betul ya? Sampean sejauh ini sudah banyak merepotkan orang tuanya nggak sih? Apa yang sudah sampean kasih ke orang tua? Belum ya? Nah, oleh sebab itu mulai dari saat ini jadilah anak yang berbakti. Membentuk kelompok terlebih dahulu 4-5 siswa. Silakan. Apa saja yang ingin kita pelajari hari ini, silakan masuk ke SSDL terlebih dahulu. Login ke SSDL-nya. Ada yang terkendala? Tidak ya? Oke, sudah semua anak? Oke, sudah ya? Silakan buka SSDL, masuk ke kursusnya Bahasa Indonesia. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Nah, kita akan mempelajari apa hari ini? Iya, Bahasa Indonesia Mas Arya. Materinya apa, Nak?
Teks laporan percobaan. Nah, sebelumnya Ananda sudah mendapatkan materi belum terkait dengan laporan percobaan itu seperti apa? Mengembangkan inovasi. Terus apa lagi? Terus apa lagi, Nak? Menyampaikan hasil dari sebuah penelitian. Pinter Mbak Rena. Siapa lagi? Oke, pada dasarnya adalah laporan percobaan ini adalah teks yang mempelajari terkait dengan sebuah eksperimen. Betul lagi dikatakan Mas Alfia, sampai Mbak Alfia, bahwasanya tes laporan percobaan ini adalah salah satu bentuk untuk menemukan suatu inovasi terbaru. Begitu ya? Oke, baik Ananda semuanya. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya adalah pada bagian yang kedua. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk menganalisis sebuah informasi, mengetahui bentuk dan fungsi daripada teks laporan percobaan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari yang poin yang kedua, yaitu menelaah atau mengidentifikasi struktur berdasarkan teks laporan percobaan yang akan kita amati bersama-sama. Jadi ada beberapa skenario yang harus diikuti oleh Ananda. Yang pertama, setelah ini yang langkah pertama kita harus lakukan adalah menyaksikan video. Video ini adalah video untuk persepsi yang pertama atau biasanya kita mengenal dengan kegiatan wondering. Videonya adalah terkait dengan how to make lava lamp at home. Kemudian yang kedua, setelah Ananda mengamati video dari wondering atau persepsi yang kita amati bersama-sama, silahkan Ananda menuliskan komentar atau temuan atau bisa jadi pertanyaan dari Ananda masing-masing dan menuliskannya pada link Padlet yang sudah ada di SSDL. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti kita pembahasan sedikit mungkin ya terkait dengan pertanyaan yang ada di Padlet atau hasil daripada wondering, kita mulai masuk ke materi. Nanti kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Nah, setelah itu baru kita nanti akan mencoba mengerjakan kuis. Kuis ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa dalam Ananda bisa menguasai apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, setelah pengerjaan kuis selesai, baru kemudian kita masuk kepada pengerjaan secara berkelompok dan diakhiri dengan kegiatan presentasi dan refleksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke. Silakan kita masuk ke dalam video wondering terlebih dahulu. Oke, finish. Silakan Ananda masuk ke link Padlet yang sudah tersedia di bawah video. Silakan menuliskan apapun yang Anda dapatkan terkait dengan how to make
apa ya tadi? How to make lava lamp at home. Mas Arya, segera. Oke, sudah muncul beberapa. Terima kasih. Ada Mas Aga, ada Mas Zaki, kemudian ada Mas Arya, kemudian ada Mbak Talita, kemudian ada Mbak Amira. Oke, sudah mulai banyak yang muncul ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Sambil menunggu, mungkin teman-teman yang masih mencoba untuk memikirkan apa yang menyebabkan cairan tersebut dapat berinteraksi. Dari Mas Enzo, kenapa saat vegetable oil dituang ke vinegar bisa bereaksi? Dari Mbak Iza, mengapa cuka tidak bisa tercampur dengan rata dengan minyak sayur? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Punyanya Mas Baskoro, apa yang akan mereka gunakan? Dan zat apa saja yang akan tercampur pada eksperimen ketika Ananda diminta untuk menuliskan sebuah teks, pasti kita membutuhkan struktur atau tidak? Iya, kenapa kok kita membutuhkan struktur? Ya, agar kira-kira kalau kita menulis sesuatu itu kita mengapa kok membutuhkan struktur? Biar bertahap, terus apa lagi? Tersusun tulisannya, terus apa lagi? Biar sistematis tulisannya, terus apa lagi? Pada dasarnya struktur memang menjadi dasar dari sebuah teks karena itu merupakan sifat wajib. Jadi katakanlah misalnya seperti sampean itu mau memasak telur mata sapi. Dari proses pertama yang disiapkan sampai terakhir penyajian, urut apa enggak? Coba prosesnya kita balik, boleh enggak? Kira-kira telur mata sapinya jadi atau tidak? Tidak, ibarat kata seperti itu ketika menyusun teks. Makanya, kenapa sebab itu teks itu selalu ada strukturnya, ya. Nah, di sini adalah terkait dengan cara mengidentifikasi kalimat berdasarkan struktur daripada teks laporan percobaan. Untuk tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini adalah terkait dengan struktur. Yang sudah pernah kita pelajari, kira-kira struktur laporan percobaan ada berapa jenisnya? Ada 3. Tipe yang pertama adalah tipe sederhana. Kemudian yang kedua, tipe makalah. 3, pengembangan atau pembuatan sesuatu. Kalau misalnya make to lamp tadi atau lava tadi, kira-kira masuk tipe 1, 2, atau 3? Pembuatan sesuatu atau makalah? Kalau 1 jelas tidak ya. Pembuatan sesuatu atau makalah? Pembuatan sesuatu, betul? Oke, dari judul aja sebenarnya sudah kelihatan ya. How to make, bagaimana caranya kita membuat begitu. Nah, pada dasarnya struktur daripada laporan percobaan itu yang sudah kita ketahui adalah yang pertama sederhana. Apa yang membedakan daripada ketiga tipe ini adalah terletak pada strukturnya. Ini yang menjadi pembeda, ya. Menjadi pembeda. Kalau misalnya yang pertama, strukturnya ada berapa kemarin? Ada 2, yaitu sama. Oke, kalau pernyataan umum itu biasanya berhubungan dengan pengertian, gambaran umum, begitu ya. Kalau uraian itu apa yang mau kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan makalah. Makalah sudah kita pelajari strukturnya. Ada berapa? Ada tujuan. Kemudian terus ya, hasil pengamatan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Kenapa sih kok di makalah itu kita ada daftar pustaka? Karena mengambil datanya dari orang lain. Ada lagi?
Kenapa sih kok di dalam makalah itu kita memerlukan sebuah kajian pustaka? Kajian teori. Untuk menunjang sebuah Kajian teori. Oke, karena kita mengambil dari sebuah kajian teori ini kan punyanya orang lain ya. Supaya Ananda dan kita semua yang menggunakan teori dari orang lain ini tidak mendapatkan atau ibaratnya plagiasi, makanya harus disertakan daftar pustaka. Hati-hati ya. Boleh kita menggunakan sumber dari yang lain, punyanya orang lain boleh, asalkan kajian atau daftar pustakanya kita lampirkan. Kemudian yang terakhir adalah laporan pengembangan atau membuat sesuatu, hampir sama dengan teks apa? Kalau misalnya di kelas sebelumnya mungkin kira-kira teks apa? Teks prosedur. Kalau prosedur kenapa? Sama kan, langkah-langkah membuat sesuatu. Bedanya apa kalau prosedur sama laporan percobaan? Sorry, Mbak Kafa? Laporan percobaan lebih detail. Ada yang lain? Ada yang lain? Sorry Mbak Alvia, bisa diulang? Yang membedakan teks prosedur dengan laporan percobaan pengembangan itu kalau laporan percobaan itu ada hasilnya. Kalau ada teks prosedur itu enggak ada. Iya, kalau prosedur itu tidak ada hasilnya, Nak. Karena tidak melakukan sebuah eksperimen, tidak melakukan uji coba atau pembenaran. Atau misalnya melakukan sebuah percobaan. Tapi kalau di dalam laporan percobaan, karena sifatnya kita adalah melakukan apa? Pembuktian. Terus apa lagi? Sama? Pembuktian sama? Eksperimen. Nah, karena kita sifat tujuan daripada laporan percobaan adalah melakukan sebuah pembuktian atau eksperimen, oleh sebab itu harus ada hasilnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Ada yang masih belum paham? Nggak apa-apa, kita sampaikan. Karena kita sifatnya adalah berdiskusi. Cukup? Cukup? Oke. Kalau cukup, karena sebelumnya sudah Bu Ayu bagi dan Ananda sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Berarti kelompok 1 kelompoknya Mas Enzo, kelompok 2 kelompoknya Mbak Ira, kelompok 3 Mas Hafiz, kelompok 4 Mas Farel, kelompok 5 Mbak Naomi, kelompok 6 Mas Fadil, kelompok 7 Mbak Iza. Nah, setelah ini Ananda akan mendapatkan 1 LKPD ya dan 1 surat cinta. Widih. Jadi 1 LKPD ini terdiri dari 2 lembar. Nanti silakan instruksinya menyesuaikan dengan saya dan 1 surat cinta. Silakan kelompok 1 dulu, Mas Enzo boleh diambil. Kita memahami materi yang kita pelajari. Silakan masuk di link kuis yang berada di bagian bawah. Di bawahnya video kalau tidak salah. Coba dicek ya. Ada link quizzes. Oke, silakan dibuka link quizesnya sudah? Oke, silakan boleh diakses dan dikerjakan. Silakan boleh di play now. Play now. Tujuan dari kuisis ini tidak lain adalah supaya mengetahui kemampuan kita sejauh mana. Brian, sorry ya. Sorry. Ayo, let's. Sembarang. Hei. Siapa yang nomor 1? Aga kayaknya. Oh ya? Mas Arya? Oke, finish? Selesai? Sudah? Selesai? Finish? Oh, kurang 1, oke. Siapa yang nomor 1? Sky itu siapa? Widih, Mas Arya. Mas Aga nomor berapa?
Oke, selesai ya. Yuk kita bahas. Yang nomor 1 kira-kira masuk yang apa ini? Kalau ini masuk kemana, nak? Pembahasan. Kenapa kok pembahasan? Simpulan. Kenapa kok hasil? Ya, karena ada kata kuncinya. Adanya langkah pembuatan. Pinter ya. Terus, luar biasa semua loh. Kalau ini mas apa? Hah? Langkah-langkah. Oke, next. Fotonya siapa sih Ki? Terakhir. Wih. Mantap. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD. Jadi LKPD di sini adalah media untuk kita bisa menganalisis atau mengidentifikasi kalimat berdasarkan struktur. Ya. Boleh silakan dicek terlebih dahulu di dalam LKPD-nya masing-masing. Nah, di sini kita nanti akan membahas atau mengidentifikasi dari teks yang berjudul apa di situ, Nak? Analisis sensori minuman jeruk, ya. Silahkan teks yang sudah terpotong atau potongan daripada paragraf tersebut, silakan ditempelkan pada LKPD sesuai dengan strukturnya kira-kira yang mana. Silahkan berdiskusi ya. Kemudian untuk yang kedua, silahkan Ananda boleh menceritakan kembali menggunakan bahasanya masing-masing inti daripada teks terkait dengan analisis sensori minuman jeruk itu maksudnya seperti apa. Sampai di sini bisa dipahami? Mantap, terima kasih. Boleh silakan langsung berdiskusi dengan teman-temannya. Jika botol lem ada di depan ya, boleh dipinjam. Ya, diisi kelompoknya. Bentar. Ada yang lain sudah selesai, Bu Ayu pinjam? Oh, belum. Nanti judulnya taruh di sini nggak apa-apa. Ya, ya. Di atas itu nggak bisa Mbak Ira?
Taruh, letakkan di sini aja nggak apa-apa. Oh, Cukup toh? Nah. Atau agak ke bawah sini nggak apa-apa, nutupin. Nah, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada lem satu yang sudah selesai kah? Oh belum? Sudah, tinggal apa? Oh sudah. Boleh pinjam? Mbak Iza? Ya. Belum, ternyata belum. Enggak apa-apa habis ini. Tambahin dikit. Dek, nak, Mbak Naomi. Nah ini. Ini enggak dikit nah. Selesai? Belum? Yang sudah selesai kira-kira berapa kelompok? Oke, kurang satu. Yang sudah selesai kelompoknya Mas Farel sudah. Kelompoknya Mas Enzo sudah. Siapa lagi yang belum? Maaf, siapa lagi yang sudah? Oh, kelompoknya Mbak Andrea sudah. Karena di sini sudah melakukan, ini kan intinya adalah menyimpulkan. Ini kan kesimpulan dari semuanya. Sudah? Sudah. Mana? Sudah. Jadi ini. Sampean. Semuanya. itu nggak jelas kan? Nggak nyambung. Ketemu? Nggak masuk. Dengan struktur. Oke. Sebelum selesai. Ya boleh dilanjutin, enggak apa-apa. Nanti kita tambahin kelas. Oh alah, oke. Ada yang mau atau bersedia mempresentasikan? Oke, terima kasih kelompoknya Mas Aga satu lagi. Oke, kelompoknya Mas Fadil dan Mbak Andrea. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Silakan Mas Aga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis sensori minuman jeruk. Yang pertama adalah tujuan. Silakan Mbak. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengevaluasi perbedaan rasa, aroma, dan kesukaan antara dua jenis atau varian minuman jeruk yang berbeda. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengembangkan produk minuman jeruk yang lebih disukai oleh konsumen. Selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan dari analisis sensori minuman jeruk. Alat dan bahan dari analisis sensori minuman jeruk adalah dua jenis minuman jeruk yang berbeda, minuman A dengan tambahan gula dan minuman B tanpa tambahan gula. Air mineral untuk membersihkan mulut. Kesimpulan dari analisis ini, dengan struktur yang telah kita analisis, maka kita dapat mengetahui perbedaan dari jenis aroma, rasa, dan kesukaan jenis minuman jeruk oleh para sukarelawan tersebut. Minuman yang dipakai ialah minuman jeruk tambahan gula dan tanpa gula. Serta dari kesimpulan ini yaitu sebanyak 22 dari 30 juga lebih menyukai minuman tanpa gula karena rasanya lebih murni, lebih segar, dan tahapan ini juga tentunya lebih sehat karena tanpa gula tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis sensori dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa minuman B tanpa tambahan gula memiliki rasa dan aroma yang lebih disukai oleh peserta daripada minuman A dengan tambahan gula. Percobaan ini dapat menjadi bahan dalam mengembangkan produk minuman jeruk yang lebih diminati oleh konsumen. Namun, perlu dilakukan lebih banyak penelitian dan uji coba untuk mengoptimalkan formula dan kesegaran produk minuman jeruk yang lebih baik. Untuk simpulannya, setelah melakukan analisis teks berdasarkan struktur, minuman kemasan jeruk tanpa gula lebih digemari dikarenakan rasanya dan aromanya lebih murni dan segar dibandingkan minuman kemasan jeruk yang menggunakan gula. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk terlebih dahulu.
Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan. Sebentar, Bu Ayu masuk ke course dulu. Nanti Ananda di rumah bisa mendownload. Jadi di dalam SSDL ini, selain ada sumber, Bu Ayu juga menyediakan bahan ajar yang bisa didownload dan bisa dipelajari di rumah. Ya, dalam bahan ajar ini isinya nanti adalah terkait dengan pembahasan teks laporan percobaan. Boleh nanti silakan di-download sendiri di rumah. Nah, setelah ini kita akan karena sudah menyelesaikan LKPD dengan cukup luar biasa sekali semangatnya, kemudian antusiasnya juga, kerjasamanya juga yang bagus sekali. Hari ini kita akhiri dengan kegiatan refleksi. Yang pertama adalah kendala apa saja yang Anda temukan dalam mempelajari, kira-kira apa? Yang menjadi kendala apa? Dalam membedakan simpulan dan hasil, itu yang masih mungkin menjadi kesulitan. Apalagi? Membedakan simpulan dan hasil. Terus kalau untuk menganalisis sebuah tujuan, langkah-langkah sama alat bahan kira-kira sudah bisa memahami apa belum? Sudah, karena kita sudah bisa mengetahui cirinya. Tapi karena memang pada kondisinya untuk pembahasan hasil sama simpulan ini memang agak sedikit mirip, sehingga memang agak mungkin menemui kesulitan. Tidak apa-apa. Artinya untuk pembelajaran selanjutnya kita perdalam lagi di sini, ya. Kemudian yang kedua, untuk hari ini kita sudah mempelajari terkait dengan apa saja? Terkait dengan struktur. Terus apa lagi? Menganalisis, betul, berdasarkan strukturnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tadi, menyimpulkan atau menceritakan kembali, kemudian memaparkan apa yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita terima hari ini. Nah, harapannya setelah kita mengakhiri kegiatan hari ini sudah tidak ada Ananda yang tidak memahami atau mungkin yang masih belum paham terkait dengan cara menganalisis laporan percobaan berdasarkan strukturnya. Bu Ayu tanya sekali lagi, sebelum kita mengakhiri, adakah yang masih merasa kesulitan? Tidak? Aman? Clear? Oke. Kalau sudah, harapannya nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan, bisa juga digunakan untuk menganalisis hal-hal yang mungkin di luar pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Boleh Mas Aga dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ananda semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. Say thank you. You're welcome.